Selamat malam, Kak. Oke, selamat malam, Arta. Oke, kamu udah siap? Ya, Kak. Oke. Nah, kakak izin share screen dulu. Nah, kemarin kita belajar tentang ekspresi logika. Nah, di mana kan kemarin ekspresi logika itu adalah saat kita ingin membandingkan antara satu nilai, misalkan kita bandingkan dengan nilai yang lain. Misalkan antara X kita bandingkan dengan Y. Nah, apakah X kecil dari Y atau kita juga bisa pakai oh, tanda perbandingan yang lain. Nah, tanda-tanda perbandingan ini apa aja? Nah, tanda perbandingannya ada lebih besar dari, kecil dari, sama dengan. Nah, kalau kita membandingkan dua hal, sama dengannya jadi dua kali. Kemudian kalau tidak sama, kita pakai tanda seru sama dengan. Nah, ada juga lebih kecil dari atau lebih kecil sama, besar sama. Nah, kalau membahas tentang logika, berarti dia itu adalah tipe data Boolean atau tipe data logis, di mana nilainya hanya dua. Kalau nggak true berarti false. Nah, true untuk benar, false untuk salah. Jadi perbandingan itu nilainya cuma ada dua, benar atau salah aja. Nah, kemarin kita juga udah belajar yang namanya, nah sebelum masuk ke perintah kondisi, nah kemarin kalau misalkan kita punya dua perbandingan, berarti nggak satu aja. Misalkan kayak tadi X kita bandingkan dengan Y. Kemudian kita masih juga membandingkan mungkin antara X apakah kecil dari Z gitu. Nah, kita ingin membandingkan dua kali. Nah, antara satu perbandingan dengan perbandingan yang lain, kita bisa pakai penghubung and ataupun or. Nah, and ini dia wajib keduanya bernilai true. Kalau or itu nggak masalah, salah satu aja yang benar. Nah, nanti nilainya akan tetap benar. Nah, misalkan ini, kita bakal membandingkan antara yes sama dengan yes dan 3 besar dari 2. Nah, kita cek dulu. Yes ini apakah sama dengan yes? Nah, dari segi tulisan dia sama. Kemudian apakah 3 besar dari 2? Nah, nilainya sama-sama true. Makanya hasilnya bakal true. Nah, gimana kalau or? Nah, or ini kita lihat dulu. Satu apakah besar dari 2? Nah, itu kan salah alias false. Kita false. Kemudian atau di sini apakah 3 besar dari 2? Nah, benar. Ini true. Nah, kalau kita pakai or, kalau salah satu aja yang benar, ada yang benar, maka hasilnya tetap benar. Sedangkan kalau n, salah satunya salah, maka dia bakal tetap salah akhirnya. Jadi kalau pakai n itu nilainya harus benar keduanya. Sedangkan or boleh salah satu yang salah. Nah, kemarin kita masuk ke dalam penggunaan if else. Nah, tadi kan kita belajar tentang ekspresi logika di mana membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Nah, kemarin kita pakai if. Kalau tadi perbandingan nilainya cuma true atau false, sedangkan saat kita pakai if, kita bakal melakukan perintah tertentu. Misalkan, kalau dia benar, perbandingannya kita lakukan perintah A. Nah, kita misalkan if 3 besar dari 2, nah bikin if kemarin, if, kemudian ekspresi logikanya atau perbandingan, nah kemudian terakhir kita pakai titik 2. Nah, habis itu kita kasih perintah di bawah if dengan syarat harus satu
satu kali menjorok ke dalam. Nah, misalkan kita print ini benar. Nah, kemudian kalau dia 3 memang besar dari 2, berarti dia bakal print benar. Tapi kalau enggak, nah kita bisa pakai else di sini. Else misalkan printnya salah. Nah, cara bikin else itu harus sejajar dengan if. Dan dia juga harus ada titik 2 di belakangnya. Nah, misalkan apakah 3 besar dari 2? Nah, kita jalankan benar. Nah, karena dia benar, ini nilainya true, maka perintah yang dijalankan ada di dalam if. Nah, gimana kalau dia salah? Nah, kita bakal ubah. Apakah 3 kecil dari 2? Nah, kan nggak mungkin 3 kecil dari 2. Nah, kita lihat perintah mana yang bakal dijalankan. Nah, yang dijalankan adalah perintah salah. Maka ketika nilai ini itu false, maka dia yang akan dijalankan perintah yang ada di dalam else-nya. Else ini kalau bahasa kita itu selain atau kecuali. Nah, untuk pelajaran kemarin, Arka yang ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Tidak, Kak. Ya, kalau nggak, nah berarti kita lanjut dulu ke materi hari ini. Nah, materi hari ini kita masih pakai if dan else. Tapi ada yang beda. Nah, kalau materi sekarang kita bakal bikin ada bentar. Nah, bakal ada if di dalam if. Nah, jadi apakah bisa ada if di dalam if, Pak? Nah, kita bisa bikin namanya if bersarang, di mana di dalam if ini kita bisa naruh lagi sebuah if di dalamnya. Misalkan, tadi apakah 3 besar dari 2? Iya. Nah, bakal dicek lagi if misalkan 3 kecil dari 5. Nah, kita bisa bikin misalkan print ini benar. Nah, ini di sini print ini benar juga. Nah, kalau Arka lihat, berarti di dalam if kita bisa taruh lagi sebuah if else-nya. Nah, nanti di dalam else itu kita juga bisa taruh if dan else. Berarti ada if-nya itu bertingkat seperti ini. Ada if di dalam if lagi. Nah, namanya ini adalah perintah bersarang. Bersarang itu maksudnya ada perintah di dalam perintah ini. Nah, coba kita lihat dulu contohnya. Nah, kita lihat dulu contoh pertama. Nah, di sini ada sebuah program, dia minta inputan yang pertama, baris pertama, itu untuk apakah kita ingin mempromosikan barang ini atau enggak. Gitu. Nah, kalau kita ingin mempromosikan barang, berarti kita jawab iya, gitu kan. Misalkan, sebentar. Nah, apakah kamu ingin barang promosi? Nah, misalkan kita ingin jawab iya. Nah, ketika kita masukkan iya di sini, dia bakal program jalan ke perintah kedua. Nah, ini kan untuk input, berarti perintah pertama yang dijalankan.
Nah, ketika kita masukkan ya, dia bakal jalan ini. Dia bakal dicek. Nah, apakah inputan kita sama nggak dengan ya yang ada di program ini? Nah, kebetulan aku kan bikin ya juga. Berarti cells ini nilainya adalah ya. Nah, jadi if ya sama dengan ya, maka, nah, kita cek dulu. Kalau aku masukkan ya ini, apa yang terjadi? Nah, habis itu dia minta masukkan kategori katanya. Nah, kita lihat. Karena jawaban kita benar tadi ya, maka dia bakal menjalankan perintah yang ada di dalam if ini. Nah, makanya di dalam if ada input masukkan kategori. Makanya nanti di output dia bakal tampil masukkan kategori. Nah, kita cek lagi. Kemudian dia minta masukkan kategori. Di sini perintah print buah jeli akan jalan kalau kita masukkan kategorinya sama dengan manisan. Kalau selain itu, maka dia bakal menjalankan yang bagian else. Nah, kita tes dulu. Nah, misalkan aku masukkan bukan manisan, berarti tidak manisan. Jadi selain manisan, misalkan permen, gitu. Nah, saat aku masukkan permen di sini, dia bakal ngecek permen tadi nilainya kategori sama dengan permen. Nah, itu apa yang kita masukkan ini. Nah, dia bakal cek if permen sama dengan manisan. Nah, kan beda antara yang satu permen, yang satu lagi manisan. Itu kan tulisannya nggak sama. Makanya perintah ini nggak bakal dijalankan karena nilainya false. Kalau dia false, berarti yang di dalam else atau selain itu yang bakal dijalankannya. Nah, kita cek apakah memang jus lingonberry yang akan tampil. Nah, yang akan tampil, dia bakal menampilkan jus lingonberry untuk 140 poin. Nah, karena kita masukkannya permen. Coba kalau misalkan aku ulang lagi dan aku masukkan kata manisan. Nah, maka yang dijalankan adalah yang di dalam if karena dia sama-sama manisan. Kategori ini manisan sama dengan kata manisan. Maka yang dijalankan adalah buah jeli untuk 200 koin. Nah, ini nilai kita tadi adalah true. Makanya yang dijalankan adalah yang di bagian if-nya. Oke, untuk yang ini silakan Arka lihat dulu. Coba dicek dari baris pertama sampai akhir. Nah, nanti silakan ditanyakan mana yang belum mengerti. Ntar aku perbesar dulu. Tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, bentar aku cek dulu. Oh, udah. Kalau gitu kita coba latihan. Nah, silakan kamu ambil course. Nah, kita masih modul 2. Nah, modul 2 lesson 2. Lesson 2 nomor 3. Toko rekomendasi. Tidak, Kak. Oke. Nah, untuk nomor 1, untuk teori itu katanya mana pernyataan yang benar tentang operator kondisi. Nah, operator kondisi itu kan operator yang kita kenal dengan if dan else tadi. Nah, kalau dilihat dari jawaban, itu yang salah ada 1. Berarti yang benarnya ada 3. Yang salah itu adalah untuk memprogram perintah berkondisi. Nah, ada if, else. Nah, itu kurang benar. Karena yang kita pakai untuk bersarang itu ada if di dalam if. Nah, berarti selain itu, silakan di checklist.
Nah, dari nomor 3 itu, Arka bisa lihat gimana cara bikin if yang ada di dalam if. Nah, if waktu makan, nah itu di dalamnya ada if keinginan. Nah, juga ada else-nya. Nah, berarti kalau kita mau bikin perintah bersarang, berarti seperti itu. Di dalam if, nanti bakal ada if lagi. Nah, oke. Nah, kita bakal cek untuk nomor 4. Nah, tadi kan kalau Arka lihat di nomor 3, nah cara format bikin perintah bersarang seperti halnya di nomor 3. Nah, dengan adanya referensi di nomor 3, kita bakal bikin nomor 4 itu seperti halnya di nomor 3. Nah, dengan cara kita cek dulu apakah cara penulisannya udah benar. Nah, kita cek apakah setelah akhir dari if itu ada titik duanya enggak. Nah, kita cek dulu. Baris kedua. Nah, baris kedua, if-nya itu ketinggalan titik dua setelah kata iya. Nah, berarti di akhir dari barisnya ada titik dua. Itu if self sama dengan iya, terus titik dua. Nah, if yang baris keempat, kita perhatiin dia juga ketinggalan titik dua di belakangnya. Nah, begitu juga dengan baris 6 dan 8, else dan else. Nah, itu harus pasti ada titik duanya dulu. Oke, kalau untuk nomor 4, silahkan dilihat di share screen dulu. Nah, kakak bakal pandu kamu bikin untuk yang nomor 4. Kita perbaiki codingannya. Nah, codingan yang pertama, baris kedua. Nah, tadi kan kita udah belajar tuh format bikin if else. Berarti if habis itu perbandingannya. Nah, setelah perbandingan berarti di akhir baris ada titik dua. Nah, itu baris kedua. Nah, baris keempat kita cek juga if udah. Terus perbandingan. Nah, kita lihat tanda perbandingan kategori sama dengan manisan. Nah, sama dengannya ketinggalan satu. Berarti sebuah perbandingan harus ada sama dengannya dua kali. Nah, itu. Terakhir titik duanya. Nah, bagian else, jangan lupa tadi titik dua dan titik dua. Nah, kita lihat kalau di baris di nomor 3 tadi, nah, if ada if else di dalam if. Nah, if ini itu punya else-nya terakhir. Berarti else yang terakhir kita sejajarkan dengan if pertama. Begitu juga dengan perinannya. Nah, habis itu kita cek dulu ya dan manisan. Ya, manisan. Nah, jadi nomor 4 kayak gitu perbaikannya. Besar, perbesar.
Nah, aku tandai deh mana aja yang kita perbaiki. Titik 2 sama dengan titik 2, titik 2, else-nya. Kayak gini ya, Kak. Oke, bentar. Kakak cek dulu. Nah, oke, bentar. Nah, kita perbaiki dikit. Ini kamu udah ikutin yang kakak jelasin tadi, cuma ini kita perbaiki. Yang baris ke-6. Nah, itu else-nya adalah kepunyaan else yang kedua, alias yang baris 4. Berarti kalau dia kepunyaan, dia harus sejajar dengan if yang baris keempat, else-nya. Udah, Kak. Nah, itu untuk baris ke-6. Nah, baris terakhir. Coba lihat baris ke-9. Nah, else yang di baris ke-8 itu kan sejajar dengan baris kedua. Nah, coba kita lihat perintah if itu satu indentasi alias satu tab ke dalam. Sedangkan yang baris ke-9 itu dua kali tab. Nah, kita harus hapus atau backspace. Jadi dia satu tab aja alias satu kali menjorok. Nah, jadi dia sejajar dengan titik 2 else-nya, print-nya. Oke, kalau udah kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 coba Arka perbaiki dulu seperti halnya nomor 4 tadi. Berarti else terakhir itu harus sejajar dengan if pertama. Nah, else yang baris ke-6 harus sejajar dengan baris ke-4-nya. Nah, coba dulu. Nah, oke. Kamu udah bikin sejajar. Nah, yang baris ke-7 berarti print-nya itu harus sejajar juga dengan titik 2 else yang baris ke-6. Berarti kita tap satu kali ke dalam. Nah, jadi kalau kamu lihat tuh print yang else itu sejajar dengan print yang ada di if baris keempat. Nah, jadi dia sejajar mana yang induknya, mana yang perintahnya. Karena nomor Oke, bentar aku cek dulu. Nah, habis itu kita cek yang coba kita tes dulu sayuran hijau 50. Sayuran hijau 50. Nah, oke. Berarti katanya di baris keempat ada yang salah. Nah, kita lihat dulu apa sih errornya. Di sini dia bilang not supported between STR dan INT. Nah, kita cek maksudnya adalah perbandingan ini dia tidak bisa membandingkan karena yang satu STR alias string, yang satu lagi integer. Berarti harga max ini dia anggap sebuah string, sedangkan 100 itu udah integer. Jadi syarat untuk membandingkan itu harus dua tipe data yang sama. Nah, berarti kita harus ubah dulu harga max ini ke dalam INT. Nah, Arka masih ingat nggak cara kita mengubah sebuah tipe data ke dalam integer? Kita pakai fungsi apa? apa, Kak? Nah, aku ingatkan lagi, kalau kita mau ubah ke INT, berarti kita bakal pakai fungsi yang tulisannya INT. Dengan cara di depan input baris ketiga,
Nah, itu kan sebuah harga. Baris ketiga, di depan input kita tambahkan int, buka kurung, kemudian tambahkan tutup kurungnya di akhir maksimum itu. Nah, oke. Nah, habis itu kita nomor 6. Nah, kalau tadi kan kita udah memperbaiki. Nah, berarti silakan Arka lihat lagi yang nomor 5 tadi. Nah, cara bikin if else-nya seperti itu. Nah, jadi untuk nomor 6 kita bakal bikin kayak gini. Nah, dengan cara kita cek dulu apa output soal. Di output soal ada minta inputan apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami. Nah, kita bikin dulu inputnya. Jawaban sama dengan input Pak kurung apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Oke. Nah, habis itu kita lihat soalnya. Katanya menanyakan jika pelanggan ingin tahu produk terlaris. Nah, jika klien menjawab iya. Nah, jika klien menjawab iya, berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Python, jika menjawab iya, berarti if jawaban sama dengan iya, nah titik dua, maka. Nah, makanya kita bakal akan bikin perintah di dalam. Di sini, maka katanya. Nah, ada soal yang 1.1. Nah, ada lagi jika di sini. Berarti kita bakal tambahkan if di dalam if ini. Nah, jika kategori makanan, katanya, maka cetak. Nah, maka dari ini kita minta dulu kategori yang tertarik. Nah, di dalam if, sebelum itu kita minta dulu kategori sama dengan input kategori yang tertarik titik dua. Nah, tadi katanya 1.1 jika kategorinya makanan. Berarti if kategori sama dengan makanan, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini dia bilang jika kategorinya makanan, maka cetak. Berarti print susu 1 liter, cookies, kismis, persik. Jadi kita pakai print, buka kurung. Nah, aku copy aja di sini. Nah, gitu. Nah, kemudian kita lihat 1.2. 1.2. Nah, di sini ada kata lainnya. Nah, lainnya itu atau selain itu, lainnya berarti itu adalah sebuah else. Berarti else kepunyaan si if kategori. Jadi di bawahnya kita tambahkan else. Nah, else ini harus sejajar dengan if-nya, if kategori. Else titik dua. Nah, kategori lainnya deterjen laundry. Berarti print. Nah, aku copy. Begini. Nah, ini adalah satu blok perintah. If else. Untuk kategori. Nah, sedangkan di sini ada nomor 2. Selain itu, berarti jika klien tidak menjawab ya. Nah, berarti if ini punya else-nya. Berarti else sejajar dengan if pertama. Nah, jika jawabannya tidak ya, maka kita akan di sini cetak
Print. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Nah, kita bakal tes. Dia barang rumah tangga. Ya, barang barang rumah tangga. Oke, deterjen, laundry, sikat, sepatu. Nah, itu tulisannya. Deterjen, kategori yang tertarik, titik 2. Kak, ini kok yang nomor 3 yang punya aku salah, Kak. Bentar. Oke, sama dengan ya. Else-nya udah bertahan juga. Nah, coba lihat di nomor 4. Nah, ini bukan salah itu sih, salah cek soalnya. Ada susu 1 liter. Nah, cookie itu C-nya ganti jadi kapital. Terus persik juga kapital. Bentar, kita cek dulu. Oh ya. Nah, kismis, koma, spasi, P-nya kapital persik. Jadi susu 1 liter, koma, spasi, cookie, C-nya kapital. Terus kismis biasa aja, koma, spasi, persik, P-nya kapital. Jadi setelah koma itu hurufnya kapital. Coba aku tes dulu. Salah, Ya, Kak. oke, bentar. Jawaban ya. Oh, nah sebelum baris ketiga, kita bakal taruh ini dulu. Nah, dia kan bilang kategori is not defined. Nah, dia nggak tahu kategorinya apa. Nah, di soal kita ada minta kategori dulu. Berarti sebelum if kategori, kita bikin sebuah perintah untuk kategori sama dengan input. Nah, kita lihat di soal kategori yang tertarik, yang tertarik titik 2. Nah, karena saat kita mau lakukan if kategori, kategori itu kita harus tahu dulu apa sih kategorinya. Nah, makanya sebelum if kategori, kita taruh kategori sama dengan itu adalah input untuk minta kategori yang tertarik. Bisa, Kak. Nah, untuk baris ke-9, printnya itu beritahukan kami. Nah, kamu ada tipe bertahan di sana. Dia beritahukan. Nah, kalau udah, kita cek dulu yang baris ketiga, tertarik itu ada titik 2 sebelum tanda kutipnya. Nah, itu yang pertama. Ada titik 2. Nah, yang kedua, di baris kelima, kan ada cookie, kismis, koma,
Nah, spasi setelah koma sebelum persik itu kamu ketinggalan komanya. Koma persik. Koma spasi persik. Spasinya ketinggalan. Udah, Kak. Bentar. Oke, udah. Nah, untuk sekarang kita sampai nomor 6 aja dulu. Nah, kamu bentar. Untuk sampai sini aja dulu ada yang ingin ditanyakan untuk if di dalam if. Tidak, Nah, Kak. oke, kalau enggak kita lanjut materi berikutnya. Kalau tadi tentang bersarang, nah kalau sekarang namanya bercabang. Kalau bersarang berarti kan ada if else di dalam sebuah if. Kalau bercabang, nah kita bakal lihat bercabang itu dia pakai satu lagi. Nah, kalau kita kan kenalnya if else. Nah, dia bakal pakai di tengah antara if dan else itu ada yang namanya elif. Nah, elif ini beda dengan else. Dia ada kondisi di sini. Jadi dia kayak persis seperti if, cuma bedanya ada L-nya di depan. Nah, yang seperti ini kita namakan dengan bercabang. Nah, lalu untuk apa tujuan pakai bercabang ini dan gimana contohnya? Nah, kita bakal cek dulu. Nah, kita ambil contoh yang ini. Kita cek dulu. Ini adalah sebuah program untuk minta kategori dari sebuah rekomendasi. Nah, jadi misalkan kalau kita cari barang deh di e-commerce seperti Shopee gitu, misalkan cari barang kan, mana yang terlaris, yang paling banyak dibeli gitu kan, atau yang harganya paling murah. Nah, salah satunya kita bakal minta kategorinya mana sih produk yang terlaris. Nah, nanti dia program bakal kasih kita mana aja produk yang terlaris tersebut. Nah, yang seperti ini kita bakal bikin beberapa kategori. Nah, tadi kan kalau kita cari di Shopee tuh ada yang terlaris, ada yang eh, paling favorit gitu kan, ada yang paling murah gitu. Nah, di sini yang banyak kategori tadi berarti ada terlaris, terus yang paling murah atau yang terfavorit, itu kan ada beberapa kategori. Nah, beberapa kategori ini lebih baik kita pakainya if, elif, dan else. Nah, karena kondisinya bukan satu aja. Atau misalkan kayak gini, masukkan sama dengan terlaris. Sedangkan ada juga kategorinya, kategori lainnya, misalkan seperti tadi, yang paling murah, yang paling favorit gitu. Nah, kalau di sini dia kategorinya adalah vegan gitu. Nah, kalau banyak kategori seperti ini, banyak pilihannya, berarti kalau if else yang kita pakai, kalau aku gambarkan, kalau if else itu kita dikasih hanya dua kesempatan, dua pilihan. Kalau nggak A, berarti B. Nah, sedangkan kalau kita pakai elif, dia tergantung dari berapa banyak elif-nya. Kalau misalkan dia ada satu elif seperti ini, berarti opsi atau pilihan yang dikasih ke kita itu ada tiga buah. Satu si if-nya, satu lagi si elif, yang terakhir else-nya. Nah, elif ini itu bisa banyak. Jadi tergantung nanti dari beberapa kategori yang ada. Jadi nggak harus satu seperti halnya kita misalkan bikin if else. Jadi kan if-nya satu, else-nya satu kayak gini. Sedangkan elif itu juga bisa banyak. Nah, contoh misalkan di bawah ini ada lagi elif, masukkan sama dengan misalkan harga murah tadi.
in harga muka. Nah, di sini elif-nya bisa banyak. Jadi nggak hanya satu. Jadi bisa banyak tergantung dari beberapa kategori yang kita punya. Nah, kalau misalkan kita punya dua elif, berarti atau pilihan yang dikasih ke kita jadi ada, kalau dua kira-kira pilihannya berapa jadinya, Arka? Kalau tadi elif-nya satu aja, berarti kita ada tiga pilihan. Satu untuk if, satu untuk elif, sedangkan satu lagi untuk else. Tapi kalau misalkan kita dua elif, berapa pilihan yang dikasih ke kita? Arka tahu? Apa suaranya agak putus? Oke, oke, kakak ulangi. Nah, misalkan kalau tadi kita punya if, if, tadi ya, ini belum ada. Nah, terus else. Berarti pilihan yang dikasih ke kita, kalau kita bikin gambar, berarti kita punya tiga pilihan. Satu terlaris, yang satu lagi vegan, satu lagi kecualinya, gitu, else-nya. Nah, kalau misalkan kita punya dua buah elif, berarti berapa buah pilihan yang dikasih ke kita? Nah, kalau kamu ingin tahu berapa pilihan, itu cukup hitung aja. Satu if, dua elif, tiga elifnya, empat else. Berarti dari pilihan ini kita lihat. Nah, kalau dua elifnya berarti kan kita dikasih empat buah pilihan. Satu if, satu elif, satu if, yang kedua elif, ketiga elif, keempat else. Nah, jadi elif ini bisa banyak. Misalkan, kalau aku masukkan terlaris. Nah, dia bakal menjalankan si if ini. Nah, kalau aku masukkan vegan, nah, dia bakal menjalankan yang kategorinya vegan. Kalau misalkan aku masukkan murah, nah dia bakal menjalankan pilihan yang murah. Nah, kalau else gimana? Berarti selain itu, berarti yang selain dari terlaris, vegan dan murah. Berarti misalkan aku yang mahal. Nah, dia bakal tampil kecualinya. Bagaimana dengan kebab daging? Jadi, untuk bercabang, kita pakai elif. Elif itu bikinnya sama dengan if, tapi di depannya pakai l. Nah, sampai sini dulu. Arka, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang mengerti. Sama Ya, gimana, Arka? Kak, Oh, suara Arka putus-putus, kurang kedengaran sama Kak. ngerti Kak. Oh, oke. Ngerti. Nah, kita lanjut. Silakan Arka klik toko rekomendasinya, kemudian kita pindah ke nomor berikut 4, toko rekomendasi 2. Nah, untuk nomor 1, kita bakal mengelompokkan mana yang salah dan mana yang nggak salah, alias error. Nah, jadi yang salah dulu deh, karena yang salahnya cuma ada 2. Nah, yang salah kita bakal pindahkan yang ada waktu besar dari 10. If waktu besar dari 10 itu adalah salah. Karena dia nggak ada titik 2 di belakangnya, if-nya. Nah, itu salah. Jadi kita cari yang salah aja dulu karena salahnya cuma ada 2. Nah, kalau kamu udah ketemu mana yang waktu besar 10, kemudian tarik ke bagian salah. Nah, selanjutnya yang salah adalah if uang kurang total sama dengan 0. Nah, kenapa dia salah? Karena di sini nggak ada perbandingan. Nah, dia salah. Karena nggak ada perbandingan kalau kita lihat.
Nah, silakan pindahkan if uang kurang total ke dalam kotak salah. Nah, selain itu, berarti yang empat lagi itu benar. Silakan Arka pindahkan ke yang kelompok tidak salah. Nah, Kak, Sudah? Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, kita bakal memperbaiki codingan yang ada di nomor 4. Nah, ingat dulu, tadi if, elif, dan else itu harus sejajar. Nah, berarti kita bakal sejajarkan dulu si elif, else-nya. Nah, dan jangan lupa print-nya itu sejajar. Semua print. Nah, terakhir di if, jangan lupa titik 2, elif-nya juga titik 2 di belakang, else-nya juga titik 2. Terus kita cek dulu.
terlaris. Nah, jadi nomor 4, kita memperbaiki codingannya seperti itu. Ntar aku tandai deh yang mana aja. Pertama, ini titik dua, dan elif-nya harus sejajar. Semua print-nya juga sejajar. Kalau nomor 4 bad input kok. Oke, bentar. Kita cek dulu. Clear control. Nah, karena di baris keempat, elif itu titik duanya hanya di akhir baris. Berarti nggak ada titik dua setelah elif itu. Nah, dia hanya perlu titik dua di akhir aja. Jadi yang sebelum kategori nggak perlu ada titik duanya. Oke, udah. Kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita cek dulu. Nah, di sini ada dua inputan. Nah, itu dulu deh yang kita lihat. Satu inputan untuk besar dan satu lagi untuk waktu sekarang. Nah, kita bikin dulu inputannya. Besar sama dengan input. Karena di angka, kita pakai langsung int di depan input besar. Nah, kemudian jam atau waktu deh. Waktu. Sama dengan kita pakai int juga karena inputannya 20. Nah, 20 berupa angka. Input waktu sekarang spasi buka kurung jam titik 2. Nah, ini kita udah minta besar dan waktunya. Nah, habis itu ngapain? Nah, kita cek dulu soalnya. Nah, yang pertama, jika pembelian dibuat, nah berarti dia membeli ini dibuat di antara jam 8 dan 10 malam. Nah, 10 malam itu jam 22. Nah, promosi terjadi dan jumlah yang, nah ini sampai ini aja dulu deh. Jika pembelian dibuat di antara jam 8 dan 10. Berarti dia membeli antara jam 8 sampai jam 10. Nah, itu if pertama. If waktu, nah kalau antara 8 dan 10, berarti besar dari 8, nah, kita bikin waktu besar sama 8. Nah, satu lagi sampai 10 malam. Berarti kita gabung N waktu kecil sama 22. Titik di belakang titik 2. Nah, itu kondisinya. Lalu kita lihat perintah di dalamnya apa atau makanya apa. Di sini jumlah yang harus dibayar menjadi setengah. Nah, berarti kita bakal tambahkan print di sini prom promosi
Total yang harus dibayar titik dua. Nah, di luar kita kasih koma. Nah, besar tadi yang si 2000 itu katanya kita bagi dua. Besar kita bagi dua. Nah, itu untuk kondisi yang pertama, si if tadi. Nah, pertama. Nah, lalu yang kedua. Yang kedua, kita lihat ada lagi. Jika pembelian dibuat antara jam 8 sampai jam 7 malam. Nah, berarti ada lagi kondisinya. Berarti kalau ada kategori yang lain, kita pakai else if. Nah, jam 8 sampai jam 7 malam. Kita cek waktu besar sama 8 and waktu kecil sama jam 7 malam itu jam 19.2. Nah, baru kita print total yang harus dibayar. Nah, besarnya masih sama. Berarti promosi total yang harus dibayar titik dua. Nah, besar aja, nggak pakai bagi dua. Nah, kemudian yang ketiga, saat kamu masukkan jam. Nah, selain itu, berarti kita else. Nah, kita print else-nya di sini. Oh, ini bukan promosi ya, langsung total aja. Soalnya total yang harus dibayar. Nah, tokonya tutup. Mana toko? Tokonya tutup. Nah, kita cek dulu. Baru nanti 2020. Oke, promosi total yang harus dibayar 1.000. Nah, kita cek dulu 2.000 waktu sekarang. Promosi. Tokonya tutup. 2.000. Kalau oh, aku ada yang keliru. Di antara jam 8 dan 10 malam. Loh, berarti if pertama itu bukan jam 8 pagi, tapi jam 8 malam. Jam 8 malam itu jamnya 20. Nah, baru yang if, yang baris ke-6 itu waktu besar sama 8. 2020. Oke, bentar. Besar dulu. Nah, siapa tuh udah.
seperti itu, Kak. Oke, bentar. Kita cek. Oke, oke, total yang harus dibayar. Oke, besar. And waktu-waktu. Nah, yang di baris ketiga, if waktu besar sama. Nah, kita itu tadi ada keliru, bukan 8. If pertama itu 8 malam berarti jam 20. Nah, if yang baris kelima baru 8. Nah, coba bentar dulu. Nomor satu, Kak, yang salah. Oke. Nah, kalau udah ini, oh, coba lihat di baris pertama. Nah, baris pertama di dalam input itu besar itu huruf B. Hurufnya kapital. Nah, oke, bentar. Coba kakak tes dulu. 2020. Nah, kita cek lagi. Udah sama belum? Besar, udah. Waktu sekarang jam titik 2. Promosi total yang harus dibayar. Oke, total. Nah, ini. Yang baris ke-6, antara total dan yang harus itu. Nah, kalau aku lihat itu ada 2 kali spasinya. Nah, jadi kita bikin 1 kali aja. Coba lagi deh. 2020. Nah, baru. Nah, berarti di baris ke-6, setelah total, antara total ke yang harus dibayar itu, spasinya kebikin 2 kali. Jadi, silahkan dihapus. Cukup 1 spasi aja kita pakai. Nah, bentar, kakak tandai dulu. Nah, yang ini. Spasinya ini kebikin 2 kali sama atas. Bikin 2 kali, Kak. Nah, spasinya itu cukup 1 kali aja. Itu kebikinnya 2 kali. Jadi agak agak jarak gitu jadi. Bentar. Nomor satu masih invalid, Kak. Nah, ini yang baris ke-6 itu kamu masih spasinya udah ya. Bentar. Coba kita tes dulu 2000 kemudian masukkan 20. Nah, di tempatku udah bisa. Coba di refresh lalu masukin 2000 kemudian 20. Oke, gimana Arka? Masih bad input? Bisa, bisa, Kak. Oke, udah. Nah, untuk nomor 6. Nah, nomor 6 ini kita lihat inputannya dulu. Inputannya cuma ada 1, masukkan subkategori. Nah, kita bikin itu dulu. Kita bikin kategori sama dengan input masukkan subkategori titik 2. Oke. Nah, habis itu kita cek soalnya. Nah, jadi kategori ini ada dekorasi, kemudian ada, kita cek satu-satu. Pengguna memasukkan subkategori. Oke, ini. Nah, subkategori pertama adalah makanan. Nah, kita bikin dulu. Kalau makanan berarti if kategorinya sama dengan makanan. Oke. Nah, katanya di sini, kalau sama dengan makanan, maka tampilkan kamu butuh kue, keripik, dan soda. Berarti aku print. Nah, untuk isian printnya
daripada Arka ketik sendiri, mending di copy aja di soal. Nah, jadi kita nggak tipu. Nah, itu untuk kategori pertama sama dengan makanan. Nah, kita cek lagi di bawah jika subkategori sama dengan dekorasi. Nah, berarti kita bikin if-nya kategori sama dengan dekorasi. Nah, isiannya kita print, kamu butuh lilin, koma, balon. Nah, terakhir, dalam semua kondisi lainnya. Nah, berarti itu adalah else. Periksa barang berlaris kami. Print, kita, nah, kita cek dulu. Dia minta dekorasi. Dekorasi. Nah, jadi nomor 6, kayak gitu. Sesuai soal kita bikin if-nya. Jika if-nya makanan, maka kamu butuh kue, keripik, dan soda. Nah, kalau kategori sama dengan dekorasi, kamu butuh lilin dan balon. Nah, selain dari makanan dan dekorasi, maka kita print yang bagian else-nya. Periksa barang terlaris kami. Oh, nggak bisa, Kak. Oke, bentar kakak cek dulu. Nah, karena Arka ketinggalan if-nya. Nah, if-nya itu, bentar, dulu. Nah, setelah print baris ketiga, nah kita bikin if yang sejajar dengan if. If kategori sama dengan ada lagi nih dekorasi. Nah, maka kita print isiannya. Nah, untuk di soal itu yang ini dia. Nomor 3, jika subkategori dekorasi, maka kamu butuh lilin, koma, balon. Nah, jadi Arka ketinggalan if kategori sama dengan dekorasi, lalu print kamu butuh lilin, koma, balon. Kak, nomor 4 malah bad input. Oke, bentar. Kita cek. Nah, karena Arka ketinggalan titik 2 di akhir baris dari if, berarti setelah dekorasi. Nah, ketinggalan titik 2-nya. Jadi sama kayak if, yang baris kedua, terakhir itu ada titik 2-nya.
Apa bisa, Kak? Nah, di baris kelima, kan ada tuh kamu butuh lilin, koma. Nah, ada setelah koma itu kita tambahkan spasi baru balon. Ya, Kak. Udah? Oke, berarti hari ini kita sampai situ dulu. Nah, sampai sini Arka ada yang ingin ditanyakan dulu? Enggak. Oke, enggak. Nah, kakak review dikit aja bahwasanya hari ini kita udah belajar tadi tentang if di dalam if. Berarti itu kan perintah bersarang. Nah, yang sekarang kita belajar perintah bercabang di mana dia pakai elif. Nah, jadi elif itu sama seperti if. Jadi cuma kita tambahkan kata L aja di depannya. Nah, itu berarti kita udah selesai untuk lesson tentang perintah berkondisi. Nah, untuk hari ini aku bakal kasih koin lagi. Nah, oke, Arka udah mematuhi aturan, udah hadir tepat waktu. Nah, berpartisipasi juga udah. Nah, oke. Oke, hari ini cukup sampai situ dulu, Arka. Nah, sebelum kita foto bareng dulu. Kakak hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjut di minggu depan. Oke, Arka, selamat malam dan kakak pamit dulu. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Ya, selamat malam.